Baik, langsung kita ke Ustazah Citra Ayu. Silakan Ustazah. Iya. Jadi mungkin saya bahas yang tadi ditanyakan dulu ya Ustadz ya, mengenai buah. Jadi kalau buah itu hanya cadangan makanannya tumbuhan. Jadi seperti itu. Buah itu hanya cadangan makanannya tumbuhan, disimpannya dalam bentuk buah. Jadi kalau tidak semua tumbuhan itu berbuah, ya benar. Tidak semua tumbuhan itu berbuah karena mungkin dia mempunyai cadangan makanan sendiri, bisa disimpan di batang ataupun di akar. Jadi tidak hanya di buah saja seperti itu. Dan itu tidak mempengaruhi proses fotosintesis. Kalau misalnya buah pohon durian ya. Nah, kalau durian nggak berbuah, gimana mau kita rawat itu? Kan targetnya kan harusnya berbuah gitu, sehingga kita ambil buahnya Ustazah. Iya benar. Atau pohon mangga di rumah gitu ya, atau pohon pepaya gitu yang kita bisa ambil, atau tomat dan sebagainya. Iya, itu cadangan makanannya dia yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Begitu. Kalau yang tadi ada tumbuh-tumbuh ada pohon yang jantan dan betina, ini bagaimana dengan proses fotosintesisnya Ustazah? Jadi kalau proses fotosintesisnya itu tidak terpengaruh dari jenisnya dia jantan ataupun betina, karena kan yang diperlukan tadi itu hanya CO2 dan air. Karbon dioksida dan air. Nah, jadi tidak berpengaruh apakah dia jantan ataupun betina seperti itu. Begitu, nggak pengaruh ya. Tapi dia tetap melakukan fotosintesis. Yang lebih berpengaruh itu ke zat warna. Karena dia di klorofil, namanya kita sebut dengan klorofil Ustadz. Nah, klorofil itulah yang berpengaruh dalam proses fotosintesis. Jadi umumnya pada tumbuhan hijau itu lebih banyak terjadinya proses fotosintesis. Tapi dalam hal ini bukan berarti misalnya ada bayam merah nih, bayam merah kan warnanya merah, bukan hijau nih. Apakah dia tidak bisa melakukan fotosintesis? Bisa. Hanya saja tidak sebanyak proses pada tumbuhan yang berwarna hijau. Jadi tumbuhan yang berwarna hijau lebih banyak ya proses fotosintesisnya. Karena pigmen klorofilnya dia lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan yang tadi berwarna merah. Nanti kan di tumbuhan itu banyak pigmennya ya Ustadz ya. Jadi ada pigmen itu zat warna. Ya, ada zat warnanya. Dan kalau yang tumbuhan yang berwarna merah misalnya itu zat warnanya dia mungkin lebih banyak daripada zat warna merahnya lebih banyak daripada zat warna hijaunya. Makanya dia akhirnya berwarna merah, tapi bukan berarti dia tidak memiliki zat warna hijau. Dia punya, tapi kandungannya sedikit. Jadi dia tetap lebih dominan ya dengan warna itu ya. Benar, tapi kalau untuk yang 4 musim Ustazah, kan biasa di negara-negara Eropa yang mengalami 4 musim, ada juga yang bunga-bunga yang berwarna kuning, merah, kemudian putih dan sebagainya ya. Dan ini mengalami proses yang fotosintesisnya tetap berjalan dengan normal ya Ustazah ya. Kalau normalnya mungkin tidak terlalu normal ya, karena tadi kita kembali ke faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu. Suhu juga berpengaruh pada proses fotosintesis, cahaya juga berpengaruh pada proses fotosintesis. Jadinya biasanya kalau di negara-negara yang seperti itu kan tumbuhan juga ada proses adaptasinya sendiri. Misalnya dia musim gugur, tumbuhan biasanya melakukan penguapan. Biasanya dia mengurangi daunnya seperti itu. Jadi seperti kering. Nanti ketika dia sudah masuk ke musim semi, nah akan tumbuh lagi pucuk-pucuk daun yang baru yang hijau-hijau seperti itu. Jadi sudah, masya Allah sudah ada proses adaptasinya tersendiri. Kalau kita di sini musim durian, musim rambutan, musim mangga. Iya. Saya lanjut sedikit ya Ustadz ya. Silakan saja. Saya lanjut ke faktor-faktornya tadi. Tadi kan sudah ada kadar CO2, kadar suhu, cahaya. Nah, yang mempengaruhi kembali itu adalah air, kadar oksigen, dan juga kandungan unsur hara dalam tumbuhan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, saya ulangi, ada kadar CO2, suhu, cahaya, air, kadar oksigen, dan juga kandungan unsur hara dalam tumbuhan. Nah, luar biasa sekali, masya Allah sekali, proses tumbuhan ini dapat membentuk makanannya sendiri. Dan ini baru diketahui setelah penemuan ilmu pengetahuan itu sudah semakin berkembang ketika teknologi sudah semakin maju. Padahal ternyata ini sudah ada di dalam Al-Quran, insya Allah ya. Di dalam buku tafsir ilmi Tumbuhan dalam Perspektif Al-Quran dan Sains yang disusun oleh Lajnah
Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan LIPI Indonesia, menjelaskan proses fotosintesis. Proses ini melibatkan kloroplas dan tilakoid yang terdapat di dalam kloroplas, organisme yang memberi warna hijau pada daun. Di dalam kloroplas, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, terdapat klorofil, kemudian dalam bentuk utuhnya melalui mikroskop, itu seperti satu-satunya pabrik hijau di bumi yang dapat mengubah dan menyimpan energi matahari dalam bentuk bahan organik. Diperkirakan setiap tahun, proses ini menghasilkan paling tidak 200 miliar ton bahan organik yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan. Al-Quran menyebut pabrik hijau atau kloroplas itu dengan nama Al-Qadir, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi green substance. Di dalam kloroplas ini, tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk mengubah bahan asupan menjadi energi kimia yang pada akhirnya menghasilkan bermacam-macam bagian lainnya dari tumbuhan itu. Keterangan rinci akan hal ini itu dapat ditemukan dalam surah Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari laut, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ayat tersebut memberikan penekanan khusus saat pembentukan buah dengan daun yang berwarna hijau, dimulai dalam kaitannya dengan kematangan buah ketika tidak ada lagi buah baru terbentuk karena sebagian daunnya mulai berwarna kuning dan sel-sel di dalamnya mati. Ilustrasi ini tampak jelas pada tanaman padi-padian seperti itu. Al-Quran telah mengungkap mengenai ilmu tumbuhan sejak sekiranya 14 abad yang lalu, sedangkan penelitian modern baru dapat menjelaskan mengenai hal ini setelah berkembangnya teknologi laboratorium serta peralatan canggih. Jadi Masya Allah sekali ya. Apa yang kita pelajari saat ini itu insya Allah sudah ada di Al-Quran, hanya saja kita mungkin kurang mengkajinya saja, sehingga pengetahuan kita masih sempit seperti itu. Nah, untuk membuktikan kalau apakah benar nih proses fotosintesis itu menghasilkan O2, apa benar nih proses fotosintesis itu menghasilkan glukosa. Nah, itu ada beberapa percobaan yang dapat kita lakukan. Namanya ada uji Ingenhousz dan uji Sachs. Nah, itu mungkin nanti pembahasan selanjutnya dengan guru-guru adik-adik semua di sekolah masing-masing bisa melakukan percobaan itu. Di reaksi terang ada uji Ingenhousz. Nanti kita bisa mengetahui ternyata benar nih kalau proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Kemudian dari uji Sachs kita dapat mengetahui bahwa benar ternyata CO2 itu fotosintesis itu dapat menghasilkan glukosa. Seperti itu insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi memang begitulah proses Allah berikan kepada tumbuh-tumbuhan ya, Ustazah ya, bagaimana mereka tumbuh ya, dan memerlukan banyak ada juga tadi disebutkan faktor-faktornya ya, CO2, kemudian juga ada suhu, ada cahaya, dan kemudian ada air, ada oksigen, dan juga berkaitan dengan unsur hara ya. Iya, unsur hara itu apa saja? Unsur hara itu nanti ada seperti magnesium, nitrogen. Nah, itu dibutuhkan dalam pembentukan klorofilnya. Klorofil. Dan untuk klorofil sendiri memang itu sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan tadi yang warna hijau ya. Iya, zat hijau daun. Kalau kita zat hijau daun ya. Namanya itu zat hijau daun. Kalau untuk ke manusia itu manfaatnya apa saja? Klorofil. Kita kan konsumsi ya. Iya. Mengkonsumsi aja ya. Lebih ke metabolisme tubuh sih Ustadz ya. Metabolisme tubuh. Metabolisme, memperlancar metabolisme tubuh. Makanya sekarang sudah ada ekstrak klorofil dari
berbagai tumbuhan seperti itu. Lebih praktis ya, ya. Untuk dikonsumsi ya. Iya benar. Baik, ini pada tumbuh-tumbuhan dan berkaitan dengan. Tapi ada juga tumbuh-tumbuhan yang kadang-kadang ada hama, ada seperti ulat dan sebagainya. Ini kenapa nih Ustazah? Kalau hama pada tumbuhan itu, hama itu sebenarnya penyeimbang ekosistem sih. Penyeimbang ekosistem. Ya, kalau di bawah mungkin kayak cacing dan itu kan memang menyuburkan tanah ya. Tapi kalau untuk ulat-ulat yang kecil-kecil yang ada di daun dan sebagainya, itu kalau dia berjumlahnya banyak, itu maka jadi hama kan ya. Hama banyak faktornya ya Ustadz ya. Kalau hama itu jadinya bisa jadi ketahanan tumbuhannya yang memang tidak kuat, suhunya yang tidak sesuai, ataupun kandungan zat haranya yang tidak sesuai. Makanya tumbuhan itu bisa rentan terkena hama. Makanya sekarang itu kan banyak penelitian yang tumbuhan tahan hama seperti itu misalnya. Itu nanti masuknya ke genetika. Ke genetika ya. Beda ya kalau proses fotosintesis memang ini sampai usia berapa ini Ustazah untuk proses fotosintesisnya bisa berjalan, kemudian juga ketika tumbuhan itu kan daun-daun itu kan yang hijau bisa jatuh ya dengan ya, jadi proses fotosintesis ini, selama proses fotosintesis ini berjalan maka tumbuhan itu akan hidup gitu ya. Kalau misalnya ternyata ada faktor-faktor tadi yang terpengaruh, misalnya suhunya berpengaruh, cahaya berpengaruh, maka itu kan akan menurunkan laju fotosintesis dan fotosintesisnya jadi terganggu dan tidak bisa terjadi fotosintesis lagi. Maka tumbuhan itu nggak punya asupan makanan nih, nggak punya asupan nutrisi, jadi dia bisa saja mengalami kematian gitu ya. Tapi kalau masalah daunnya yang perubahan warna daun itu nanti lebih ke hormon. Ada hormon yang mempengaruhi warna daun, itu ada hormonnya tersendiri seperti itu. Jadinya beda pembahasan sih. Beda pembahasan itu lain lagi ya. Ya, hormon daun. Tapi yang jelas semua tumbuh-tumbuhan berfotosintesis ya, karena dia memang mengandung zat klorofil tadi dan kemudian juga mampu untuk membentuk makanannya sendiri ya sebagai produsen ya Ustazah ya. Iya benar, dan terutama dari proses fotosintesis ini sangat bermanfaat bagi manusia itu adalah oksigen tadi. Oksigen yang dikeluarkan ya. Karena kita manusia menghirup oksigen hasil dari proses fotosintesis itu. Makanya. Tapi kalau untuk yang ini Ustazah, kalau antara malam dan siang kan beda ya. Kalau siang hari justru mengeluarkan karbon dioksida yang memang berguna untuk manusia. Nah kalau malam hari kita katanya tidak boleh dekat-dekat dengan pohon ya. Iya, karena itu tadi kalau malam lebih ke pengeluarannya adalah karbon dioksidanya. Nah, karbon dioksida itu kurang baik bagi manusia. Nah, karena di manusia itu kan ada semacam hemoglobin ya, yang itu dia mengikat oksigen. Kalau yang diikat nanti karbon dioksida itu akan mempengaruhi pada proses pernapasannya nanti. Seperti itu, Ustaz. Baik. Di sini ada sedikit pertanyaan, Ustaz, ternyata. Silakan, Ustazah. Ini ada pertanyaan, apakah tumbuhan air juga memerlukan fotosintesis? Nah, terutama tumbuhan di dalam laut. Jadi ada ya. Kalau tadi sebenarnya saya bahas itu fotosintesis itu tidak hanya terjadi pada tumbuhan, ada yang namanya alga. Nah, alga itu semacam tumbuhan laut. Nah, itu juga bisa melakukan proses fotosintesis. Jadi tidak hanya tumbuhan yang di darat saja yang dapat melakukan fotosintesis. Seperti itu. Jadi tumbuhan laut, alga itu bisa melakukan fotosintesis juga ya. Tapi ini kedalaman berapa nih lautnya Ustazah? Mungkin kalau dekat-dekat aja yang tumbuh dengan matahari. Karena yang utama adalah dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis itu dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dan untuk tumbuh-tumbuhan yang konsumsinya air juga termasuk ya Ustazah, kan banyak sekarang kita yang suka hidroponik dan sebagainya ya. Atau benar. Mungkin di kamar mandi kita ada kita taruh tumbuh-tumbuhan yang memang memberikan aroma Ustazah. Dengan air saja begitu ya. Iya. Karena bahan yang diperlukan kan air tadi. Air betul. Dan karbon dioksida serta
cahaya seperti itu. Jangan ketutupan semua ya, dengan cahaya karena memang biasanya cahaya kalau tumbuhan itu tidak terlalu terkena sinar matahari dia jadi sedikit layu. Tapi terlalu banyak sinar matahari pun kurang baik seperti itu. Jadi seimbang saja ya, balance ya. Benar. Baik itu cahaya. Kalau untuk yang lampu nggak boleh ya Ustazah ya? Bisa, tetapi beda nanti kita berbicara tentang spektrum ya, gelombang cahaya dan intensitas cahaya. Jadinya lampu bisa, tetapi kurang maksimal. Jadi lebih maksimal dengan cahaya matahari langsung, energi utama. Kalau kita sebut matahari itu energi utama bagi kehidupan. Baik, baik, karena waktu juga silakan Ustazah Citra Ayu Puspita untuk meng-closing ya, apa yang ingin disampaikan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu fotosintesis. Baik, ya, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah fotosintesis itu adalah proses pembentukan bahan organik dan karbohidrat dengan bantuan cahaya, terjadinya terutama di daun, di bagian kloroplas. Dengan prosesnya itu nanti dibagi menjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di grana, sementara reaksi gelap terjadi di stroma. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, Ustaz. Baik, jazakallah buat Ustazah Citra Ayu Puspita yang telah memberikan materinya pada pagi hari ini, kelas 8 di fotosintesis. Mudah-mudahan adik-adik kita semakin paham ya, semakin familiar juga dengan apa itu fotosintesis dan juga bagaimana pengaruh lingkungan, kemudian CO2, O2 dan juga faktor-faktor cahaya dan air, dan juga mengetahui unsur hara ya Ustazah ya. Sekali lagi Ustazah atas kehadirannya di studio kami dan juga ilmunya yang dia telah diberikan di Belajar di Radio. Jumpa lagi mitra IDC di hari Senin ke depan. Saya Uli Abdurrahman dan Ustazah Citra Ayu Puspita undur diri dari ruang dengar mitra IDC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti program belajar di Radio IDC bersama SDT dan SMP Islam Istiqomah Balikpapan.